Selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti materi saya itu tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama, saya mungkin serahkan kepada Bapak Kepala untuk menyampaikan satu kata untuk presentasikan modul saya ini. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita dipertemukan lagi di sini untuk mengikuti dan menyaksikan teman kita Ibu Yasinta Niku yang akan bertukar pikiran dengan kita berkaitan dengan materi tentang modul budaya positif. Berbicara tentang budaya positif di sekolah memang itu sudah menjadi suatu keharusan tentu untuk mewujudkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar terkhusus di satuan pendidikan kita. Nah, hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama untuk budaya positif itu bisa kita perhatikan, bisa kita lihat, tapi menjadi poin intinya itu bahwa kurang lebih ada 6. Yang pertama itu bagaimana budaya positif itu ada 6. Pertama itu perubahan paradigma stimulus daripada respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Dan yang ketiga, keyakinan kelas yang harus mampu meyakinkan dan tujuan daripada budaya positif itu untuk bisa langsung mengenal pesannya yaitu murid, berpihak pada murid. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti ada yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Nah, semua itu bisa kita pelajari melalui teman-teman CGP, membangun kolaborasi, kurang dan lebihnya tinggal kita saling mengisi sehingga budaya-budaya positif di satuan pendidikan kita bisa diterapkan secara perlahan-lahan untuk ke depan. Mungkin itu saja beberapa poin yang saya sampaikan. Selaku kepala sekolah tentu kita mendukung hal-hal baik dan hal positif di lingkungan sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kepala yang sudah memberi sepakatan tentang budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi-materi tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Agenda kita siang hari ini yang pertama itu pembukaan. Sesi yang kedua itu sesi 1 tentang konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Yang ketiga sesi kedua tentang refleksi setelah mengikuti kegiatan ini. Yang keempat sesi ketiga tentang pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas dan di sekolah. Yang terakhir, berbagi pengalaman yang sudah saya buat sehubungan dengan budaya positif. Capaian umum yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan eksplorasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Lalu yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan
dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus. Yang pertama, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan bersih pada anak. Yang kedua, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Ini capaian khusus. Lalu selanjutnya kita masuk dalam sesi 1, itu tentang konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Ya, pasti kita belum mulai ada pertanyaan pemantik. Di sini, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Kalau setuju, berikan alasannya. Kalau tidak setuju juga, pasti ada alasannya. Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah memang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti menyiram bunga atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, coba ada yang bisa memberi tanggapan dari pertanyaan pemantik ini? Mungkin ada yang bisa, saya persilahkan. Mungkin Pak Edu. Artinya hukuman yang dapat mendisiplinkan anak itu apakah memang sesuai atau tidak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan berikut alasannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya tidak sependapat dengan pernyataan tersebut karena alasannya kalau hukuman justru akan lebih membuat anak untuk kemudian dia semakin tidak berdisiplin, bahkan dia akan membuat pikirannya dia merasa terganggu dengan hukuman yang diberikan kita berikan. Sementara untuk pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti menyiram bunga atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau untuk pernyataan kedua sedikit memberikan kedisiplinan pada anak, karena kalau misalnya anak itu setiap hari dia melakukan kesalahan dan kita memberikan sanksi berupa menyiram atau memberikan menyiram bunga atau melakukan sebuah pekerjaan di pagi hari, pada dasarnya atau pada suatu saat akan memberi sebuah kesadaran, karena dia akan berpikir bahwa saya ke sekolah bukan untuk kerja tapi untuk belajar. Pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau pernyataan ketiga juga memberi pembelajaran atau dapat memberi satu motivasi untuk bisa dapat juga membuka pikiran siswa untuk kemudian anak itu bisa terbuka pikirannya untuk kemudian dia bisa belajar. Ya, mungkin dari saya kembali. Oke, terima kasih banyak Pak Edu yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan pemantik. Mungkin ada yang lain lagi?
dipakai untuk pernyataan yang kedua tadi, menyiram bunga atau membersihkan halaman sekolah. Itu hukuman yang kami berikan untuk siswa yang terlambat misalnya. Jadi saya setuju dengan pernyataan yang pertama dan kedua. Yang penting bahwa hukuman itu bersifat tidak bersifat kekerasan. Lalu pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu saya setuju karena siswa yang berprestasi patut mendapatkan penghargaan. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih Inggris. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ke berikut. Topik dalam eksplorasi konsep itu satu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, itu ada 5 posisi kontrol. Lalu yang keenam, restitusi, ketiga restitusi. Ya, pembelajaran yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau biasanya disebut dengan ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu perubahan paradigma. Selanjutnya, kita lihat dari yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya. Murid tersebut memilih, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang berikutnya itu bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi berikutnya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itulah pula
orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbangun. Ya, kita masuk lagi perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, di mana stimulus respon itu yang pertama itu kalau stimulusnya itu menyatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara itu teori kontrol itu menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Lalu yang kedua, stimulus respon menyatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrolnya itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya, stimulus respon yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau teori kontrolnya. Yang berikutnya, stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon itu menyatakan bahwa model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Ya, yang berikutnya itu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, yang berikutnya, apakah makna itu makna disiplin? Makna disiplin yang pertama itu konsep disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Yang kedua, dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dan kita tidak nyaman. Jadi disiplin itu artinya kita tidak nyaman. Yang ketiga, disiplin diajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, yang berikutnya nilai-nilai kebajikan universal, petunjuk, sungguh hidup, dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu menyatakan bahwa dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, lurus hati, memberikan yang terbaik dari diri, pendengar yang aktif. Sedangkan petunjuk hidup itu persahabatan peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, pengetahuan, usaha, penulisan atau fleksibilitas, berorganisasi,
lagi dalam pembelajaran kedua, itu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Cobalah bertanya, sebagai seorang pendidik saat Anda pernah hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Yang berikutnya, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Yang berikutnya, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Ya. Yang berikutnya, menurut Anda, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Itu kita harus jelaskan. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di sekolah atau di kelas Anda? Mengapa? Ya. Yang berikutnya itu teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal itu menyatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang Anda terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu motivasi eksternal yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang berikutnya motivasi eksternal itu menyatakan bahwa untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu teori motivasi. Yang berikutnya didukung oleh penghargaan. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Lalu yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika tidak menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya
akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan tidak diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Ya, itu penghargaan. Lalu yang berikutnya itu penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, yang berikutnya penghargaan menciptakan persaingan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang dibutuhkan adalah bukan kompetisi tetapi kolaborasi. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling penting. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak akan mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf, kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Ya, yang berikutnya itu tentang restitusi. Dalam sebuah cara tes tertentu, teman Anda membacakan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dibacakannya? Yang kedua, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Ya, itu restitusi. Lalu yang berikutnya, pertanyaan pemantik. Bila ada seorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah.
bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri, kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Ya, yang berikutnya, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, menyatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang berikutnya, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang berikutnya, mengkritik dan menyindir agar tidak berbuat lagi. Harus bagaimana? Ya, yang berikutnya itu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang berikutnya, pendekatan restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ya, melalui pendekatan restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berrefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk berbuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah berperilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Ya. Yang berikutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Yang berikutnya sebuah tantangan. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak
untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Ketika seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, yang berikutnya gambaran perbedaan antara hukum, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Ya, ini perbedaan antara tindakan nurut dengan hukuman atau konsekuensi. Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah dimaksud hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu masuk dalam hukuman atau konsekuensinya? Lalu yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Yang berikutnya, murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah itu masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Ya, mari kita lihat semua. Yang tadi, yang pertama itu tadi mencatat 100 kali itu apakah masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Dia masuk dalam hukuman. Lalu yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuk apa? Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol. Masuk konsekuensi ya. Yang berikutnya, murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah lalu tidak menggunakan sepatu hitam. Masuk apa? Hukuman. Ya, itulah perbedaannya. Masuk konsekuensi dan hukuman. Yang berikutnya itu ada hukuman dengan konsekuensi. Hukuman dia bilang begini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Yang berikutnya membuat anak itu sakit, isi proses hati jangka waktu lama. Konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang berikutnya kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya itu anak menghargai disiplin. Yang berikutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman yang berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Yang berikutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensinya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Yaitu hukuman dan konsekuensinya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya itu merupakan pilihan. Yang berikutnya hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya
kehidupan kita. Konsekuensinya itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang dan seterusnya. Ya, namun sebelumnya kita lanjut dengan materi berikutnya. Saya ada satu permainan. Di sini satu permainan itu begini, ada cluenya. Itu bumi itu bulat, ya, artinya bumi itu bulat. Nah, misalnya begini, 20 itu 1, ya kan? 20 itu 1, 60 itu 2, maka 80 itu berapa? 3. Ya, 20 itu 1, 60 itu 2, maka 80 itu 3. Ya, kalau 3 kamu yang sudah tahu, diam dulu. Kalau yang belum tahu kita lanjut. Kalau 30 itu 1, 90 itu 2, maka 100 itu berapa? Ya. Kalau 30 itu 1, 90 itu 2, maka 100 itu berapa? Ya. Bisa kan? Kalau yang berikutnya, kalau 66 itu 2, 68 itu 3, maka 6.668 itu berapa? Tadi yang pertanyaan 1 itu yang betul. 20 itu 1, 60 itu 2, maka 80 itu 3. Dari mana kan dapat 3? 3 itu dapat dari mana? Jarak 20 ke 60 itu ada 40. Dalam 20 ke 60 yang memang 60 ke 80. Ya, artinya kita lihat dari cluenya. Cluenya itu bumi itu bulat. Jadi itu yang bulat-bulat saja. Artinya mana? Itu ada bulat 1. Kalau misalnya yang tadi 80 itu jawabannya tadi 3. Itu 88 itu ada bulat 2 dan 0 jadi 3. Bisa? Ya, bisa. Bisa. Ya, dan kalau yang 30 itu 1, 90 itu 2, 100 itu 3. 2. Nah, kalau yang ketiga, kalau 66 itu 66 itu 2, 68 itu 3, 45 ada 5, ada 5 bulatan. ya, itu Ada artinya Karena ketiga. bulatan Ya, Itu bulatan itu. ya. Bukan bola. begitu frame fokus di bulan. Dia bulat-bulat Ya, itu. fokus di bulat. Fokusnya di ini dulunya. 20 itu 1, ada 62. 80 itu 3, ada bulatan. Itu bulatan saja. Makanya bulat-bulatan. Oke, terima kasih. Dua. Kita lanjut. 66 2. Bumi dan bumi ini berbentuk bulat. Artinya itu yang bulat ya. Itu bulat-bulat. Ya. Pembelajaran kita yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, tidak mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu namanya kesehatan. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya sampai mengikuti dari awal. Ya. Yang berikutnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Yang berikutnya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lalu yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapatan. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang berikutnya, proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang berikutnya, pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Yang kita terlibat kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif itu jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya itu berjalanlah di kelas atau koridor. Lalu yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang berikutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas lagi. Contoh, berjalan di kelas. Dengarkan guru datang tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan itu berubah. Keyakinan inilah yang dimaksud dalam kata untuk disepakati bersama. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Lalu yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain atau berpemimpin. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Yang berikutnya, peraturan menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu kesehatan. Yang berikutnya, peraturan itu bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain, bersabar. Yang berikutnya, peraturan menggunakan masker. Keyakinan kelasnya itu kesehatan, keselamatan. Peraturan yang berikut, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya itu keselamatan dan ya. Yang berikutnya, pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain, bersabar. Yang berikutnya, peraturan menggunakan masker. Keyakinan kelasnya itu kesehatan, keselamatan. Peraturan yang berikut, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya itu keselamatan dan ya. Yang berikutnya, pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebebasan, kedua itu kesenangan, ketiga itu kasih sayang dan rasa diterima, keempat itu
penguasaan. Lalu yang berikutnya itu bertahan hidup. Setiap tingkah laku siswa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, misalnya ke kantin mungkin ada yang lapar, atau ada lagi cepat ke toilet lama pulang kelas, mengatur-ngatur teman di kelas. Ya, pembelajaran yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang perlu dilakukan contohnya tindakan tanpa kekerasan fisik terhadap siswa yang melanggar peraturan atau tidak mengerjakan tugas. Ya, itu ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, misalnya penghukum. Penghukum itu menghadik, menusuk-nusuk, menyakiti atau menyindir. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau pembuat orang bersalah itu dia bilang berceramah atau mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau kontrol sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan kalau untuk pemantau itu menghitung dan mengukur. Kalau sebagai seorang manajer berarti melakukan pertanyaan. Baru yang berikutnya guru berkata, kalau sebagai penghukum itu kalau kamu tidak melakukannya awas. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Lalu kalau pembuat merasa bersalah itu dia menyatakan bahwa kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali menyatakan ibu stres. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Kalau merasa sebagai pemantau, apakah peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lalu yang berikutnya itu hasil. Hasil sebagai penghukum itu memberontak itu menyalahkan orang lain berbohong. Kalau membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkut berbohong. Teman itu ketergantungan, pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer berarti membuatkan kendali. Lalu selanjutnya kita lihat sendiri. Yang berikutnya pembelajaran yang keenam itu strategi restitusi. Dia dosen merancang sebuah tahapan untuk menggunakan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya tidak harus dilakukan satu persatu secara rapi. Banyak guru yang sudah melakukan posisi kontrol manajer. Ketika kita menerapkan pendekatan segitiga restitusi, dengan demikian posisi kontrol kita adalah seorang manajer. Ya, ini yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dia menyatakan bahwa untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Karena yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru itu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita?
Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Generasi ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kelas yang ketiga, restitusi. Lalu sekian dan terima kasih sesi berbagi konsep-konsep kunci modul budaya positif. Selesai. Kita masuk sesi kedua tentang refleksi. Nah, materi ini sudah disampaikan mungkin dari teman-teman yang sudah menghubungi saya dengeran. Ini bukan materi baru, sehingga saya bisa mendapatkan sharing pengalaman terkait budaya positif yang sudah dipraktikkan. Mungkin ada hal baru atau pengalaman baru yang diperoleh, bisa dibagikan. Mungkin ada tanggapan atau tambahan atau ini ya, dipersilakan. Untuk budaya positif di sekolah, artinya kita sudah pernah lakukan, mungkin hanya kita belum tahu bahwa itu termasuk dalam budaya positif. Ya, silakan Ibu Riz. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah kami dengar dari tadi. Saya kembali ke pertanyaan pemantik terdahulu tadi tentang hukuman, lalu ada kegiatan membersihkan halaman sekolah dan menyiram bunga sebagai bentuk dari hukuman. Kalau untuk pengalaman saya, kalau untuk tugas piket khususnya di hari Senin, hukuman yang kami berikan seperti yang tadi sudah digambarkan, siswa yang terlambat kami memberikan hukuman dengan membersihkan lingkungan sekolah ataupun menyiram tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Budaya positif ini yang kami dapatkan adalah kami dapat mengendalikan siswa untuk tidak terlambat, khususnya pada hari Senin, tidak terlambat dalam mengikuti upacara bendera. Jadi hukuman yang sederhana itu mempunyai nilai positif, yaitu semakin sedikit siswa yang terlambat di hari Senin, khususnya yang tidak mengikuti upacara itu semakin sedikit, sehingga hukuman sederhana yang kami pakai itu tetap masih dipakai setiap hari Senin untuk siswa yang terlambat. Mungkin itu pengalaman sedikit yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Ibu Riz, jawabannya atau tanggapan itu luar biasa. Mungkin ada lagi yang ada tanggapan atau ingin menambah tentang budaya positif kita, silakan. Ya, Ibu Neta, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sedikit men-sharing saja pengalaman yang sudah saya alami terkait budaya positif. Budaya positif ini terkadang kita salah menafsir, salah berpikir bahwa ketika kita meminta anak untuk bekerja untuk menata halaman atau menata kelas, bahwa ini adalah satu bentuk menyiksa atau satu bentuk yang tidak berpihak pada murid, tapi sesungguhnya itu adalah hal-hal positif yang berpihak pada murid. Ketika kita melihat bahwa ini di kelas ini perlu ditata, nah kita bersama-sama dengan peserta didik yang ada di dalam kelas, kita membuat satu rancangan yang mana ide-idenya itu dari anak-anak, sehingga kira-kira seperti apa. Nah, itu merupakan hal positif, sudah termasuk budaya positifnya di dalam, sehingga kita sering sudah melakukan tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah budaya positif. Sering kita menganggap bahwa ini adalah satu bentuk paksaan dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang saya sharing berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati. Ya, artinya kita sudah melakukan semuanya budaya positif, hanya kita tidak tahu bahwa itu termasuk dalam budaya positif di sekolah.
sekarang mungkin ya melalui guru ada guru penggerak, maka kita akan belajar lebih lagi agar supaya perubahan sekolah kita lebih maju lagi. Ya, terima kasih banyak. Mungkin cukup dalam sesi kedua refleksi. Lalu yang berikutnya itu perasaan apa yang muncul selama menerapkan posisi kontrol, hukuman, segitiga restitusi. Lalu yang ketiga itu saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah ini. Apa yang akan saya terapkan? Ya. Untuk sesi ketiga, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif, baik di kelas atau di rumah. Yang pertama itu menerapkan posisi kontrol manajer. Tidak marah-marah lagi kalau pada saat masuk kelas. Ajak siswa berbicara agar dia sendiri menemukan solusinya. Yang kedua, keyakinan kelas. Siswa aktif, partisipatif di kelas, saling menghargai, mendengarkan, dan mengikuti arahan. Lalu yang ketiga, saya sudah berusaha untuk mengurangi kebiasaan saya sebelum itu marah-marah terhadap anak saya sudah mengurangi. Dengan mengikuti guru penggerak ini, saya mungkin ya emosi saya kan saya mengurangi. Tidak marah itu kalau teman saya. Nah, lalu yang selama ini saya lakukan di dalam kelas di sekolah ini seperti ini. Ada yang berdiskusi kelompok. Yang pertama itu mungkin saya akan berdiskusi dari membuat kesepakatan bersama. Lalu ini ada berkolaborasi dengan orang tua siswa. Yang berikutnya ini membuat kesepakatan kelas. Lalu yang berikutnya mendampingi anak wali saya untuk membersihkan depan halaman kelas. Yang berikutnya yang terakhir itu kami sering membuat skripsi pada saat jam pelajaran